Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Ahmad bin Al-Husaini Al-Asfahani, ulama besar dari kota yang sekarang namanya ada di sekitar Iran, namanya Isfahan, tapi disebut Al-Asfahan, mungkin bisa disebut Asfahan juga. Yaitu akan masuk kepada haid, nifas, dan istihadah. Sebelumnya saya ada kekeliruan penerjemahan kemarin. Jadi kemarin dikatakan, ini nggak apa-apa, sedikit koreksi sedikit saja tentang makna al-qayhi. Jadi kemarin kan wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasira minad dami wal qayhi. Tidak dimaafkan sesuatu dari najis kecuali yang sedikit dari darah dan al-qayhi. Saya kemarin terjemahkan muntahan. Sebenarnya yang dimaksud adalah nanah. Jadi darah dan nanah. Jadi kalau orang luka ada darah dan nanah itu dimaafkan kalau sedikit. Kalau muntah itu saya ingat di Safatul Zubat itu bukan ini, tapi al-qayhi. Ini pakai hamzah itu, bukan pakai ha. Al-qayhi. Ingat di Safatul Zubat ada tuh. Wadamu wal qay'u wa kullu ma dhahar, itu najis juga, jadi muntahan najis juga. Jadi ingat ke pembahasan itu ya, sedikit saya hafal. Wadamu wal qay'u wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa asil bashar. Jadi itu katanya yakin pembahasan najis. Wadamu wal qay'u, darah dan qai itu adalah muntahan. Jadi saya ingat ke sana. Tapi itu najis. Jadi muntah itu najis. Kullu madhhar, dan semua yang tampak minas sabilaini siwa aslil bashar. Semua yang tampak dari dua jalan, yaitu termasuk dari belakang atau dari depan. Nah, ini kalau tampak dari depan dan belakang itu kan bukan hanya ma'i. Kemarin kan disebutkan kullu ma'iin, cairan yang keluar. Bukan cairan pun, misalkan benda, kalau ini apa? Bukan cairan kan? Kalau BAB kan bukan cairan, padat itu. Nah, jadi semua yang keluar ini lebih bagus itu dari Safatul Zubat tambahan. Yang keluar dari depan atau dari belakang, apapun yang keluarnya najis siwa aslil bashar, kecuali yang berupa manusia. Nah, jadi kalau keluarnya bayi itu bukan najis, atau mani, karena mani itu termasuk aslil bashar. Nah, itu lebih tampak dari Safatul Zubat. Kita sedikit tambahan dari Safatul Zubat, tidak masalah. Kita lanjutkan membahas tentang, ada tambahan juga dari Safatul Zubat tuh. Kita tambah sedikit. Bagaimana terkait dengan anggota tubuh yang terpotong. Nah, kata betul tuh. Wajuj mayyitin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli. Nah, itu. Jadi ada di Safatul Zubat, bagaimana hukumnya kalau misalkan kambing potong ininya, kakinya potong, itu hukumnya gimana? Nah, itu kamaiti, sama dengan bangkainya, karena kan kambingnya tidak dipotong. Jadi kalau kambingnya dipotong dulu,
ininya kakinya itu yaitu suci, bisa dimakan. Tapi ini potong kakinya doang, kambingnya kagak mati. Nah itu kalau kakinya itu statusnya gimana? Itu statusnya bangke. La sya'arul makuli, tapi tidak dianggap najis kalau sya'arul makuli kalau rambut dari binatang yang dimakan. Jadi kalau rambutnya terpotong tuh, rambutnya misalkan rambutnya kambing itu kayak wool gitu kan, kalau wool gitu atau rambut itu tidak apa namanya itu, tidak najis. Jadi karena itu rambut kambing itu tidak najis, bahkan bisa dipakai untuk pakaian. Nah itu beda. Nah ini di dalam ulumul Quran kita tambah ulumul Quran, makanya ilmu itu banyak yang harus kita pelajari ya. Dalam ulumul Quran itu pembahasan ini ada dalam pembahasan makhusso bihi minas sunati. Jadi apa yang dikhususkan dengan Al-Quran dari sunnah. Nah karena kan dari sunnah itu asalnya itu semua yang terpotong dari ini tuh, dari binatang itu kan najis, sunnah tuh. Tapi dikhususkan di dalam Al-Quran katanya, di dalam Quran tuh wa azza lam yujad siwa arba'ati ka ayatil aswafi au kal jizyati. Jadi ayatul aswaf itu adalah suf, atau tadi sama dengan rambut itu. Kalau suf itu kan maksudnya adalah bulunya nih. Kalau bulu domba kan kalau bulu domba ini disebut nih la sya'arul makuli. Kalau bulu domba misalkan, kan domba kan dimakan kan. Nah bulunya itu tidak najis walaupun terpotong gitu dari apa namanya itu hewannya. Nah ini hukum itu bukan dalam sunnah, adanya di dalam Al-Quran. Ini pentingnya kita belajar Al-Quran dan sunnah sekaligus. Nah ilmu fikih ini sudah menggabungkan hukum-hukum dari Al-Quran dan sunnah. Jadi bagus, kalau saya sih termasuk merekomendasi kita itu belajar fikih dari mazhab. Nah, saya juga ini mazhab ini mudah-mudahan saya hafal. Ini mazhab Syafi'i ini, mungkin dari Sofatul Zubat mungkin hafal semua, mudah-mudahan nanti ya, walaupun belum lengkap ya. Atau mungkin dari takrib mungkin hafal juga, mungkin kita nggak tahu ya. Alhamdulillah saya hanya dibaca berulang-ulang aja, saya tidak niat hafalin yang ini. Kalau saya hafal, tiba-tiba hafal karena saya dibaca berulang-ulang ya nggak masalah, tapi saya tidak niat hafalin. Yang saya hafalin itu dari Sofatul Zubat. Baik, kita baca ya. Kenapa? Karena fikih ini merangkum atau sudah merangkum hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita sudah tahu fikih lengkap, misalkan dari Syafi'i saja, mazhab Syafi'i, ini yang ringkasan ini seperti takrib atau dari Sofatul Zubat, kita baca Quran dan baca hadis itu nanti bisa membandingkan, gitu, dan bisa menguatkan atau melemahkan. Baik, kita lanjutkan membahas tentang haid, nifas, dan istikhadah. Wa yakhruju minal farji salatatu dima'in. Ya benar, bacanya salah satu dima'in dari damin. Damul haidi wan nifasi wal istihadati. Katanya keluar dari farji itu, dari alat kelamin perempuan itu 3 darah. 1 damul haidi, darahnya orang yang haid. Yang kedua wan nifasi, dari nifas. Yang ketiga wal istihadati, dan istihadah. Nah itu di dalam fikih itu 3. Guru kami menyatakan tuh, guru kami Al-Ustaz Zulkarnain mengatakan darah yang keluar dari alat kelamin perempuan itu ada 4. 1 darah keperawanan, yang kedua darah haid, 3 darah nifas, 4 darah istihadah. Saya jawab itu ketika sampaikan itu di dalam pembahasan Bahsul Masail NU di sini. Tertawa semua.
Ya saya ketawa, gak usah tertawa, ini ada sanadnya ini darah ini. Sama tertawa karena disebut ada darah keperawanan. Ini kan disebut tidak disebut darah keperawanan, tapi guru kami menyampaikan ada darah keperawanan masuk gitu. Jadi darah yang keluar dari ini lebih lengkap kan, tambahan ilmu. Jadi kalau di sini tidak dibahas, ada tambahan ilmu. Darah yang keluar dari alat kelamin perempuan itu, farji itu ada 4. 1 adalah darah keperawanan, 2 darah haid, 3 darah nifas, 4 darah istihadah. Di sini hanya disebut 3. Katanya keluar darah dari alat kelamin perempuan itu ada 3 darah. 1 darah haid, yang kedua darah nifas, 3 darah istihadah. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihati min ghairi sababil wiladati wa launuhu aswadun muhtadimun laddaun. Apa itu haid? Haid itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan. Ala sabilis sihati, yang sehat. Jadi perempuan sehat keluar darah. Ini kalau secara kedokteran itu karena ada opum yang tidak dibuahi, akhirnya jadi gugur. Tapi ini sehat. Min ghairi sababil wiladati, tidak ada sebab mau melahirkan. Jadi karena nanti kalau ada sebab melahirkan itu masuknya darah nifas. Kalau dia keluar gara-gara ada mau melahirkan, darah nifas. Walau nuhu, apa warnanya? Ini pembahasan warna ini detail guru kami menyampaikan tuh ada warna darah, kekentalan, macam-macam. Jadi ribet. Ini katanya ada yang ngomong nih, ada yang berbicara nih. Mungkin Ibnu Taimiyah atau siapa atau Imam Ahmad. Yang paling rumit pembahasan di dalam fikih ini masalah ini, darah, masalah haid. Jadi subhanallah, perempuan itu hukum fikihnya aja paling rumit. Walau nuhu, warna darah haid itu aswadun, hitam. Muhtadimun, ladzaun. Jadi hitam, kemerah-merahan, melekat. Jadi hitam, kemerah-merahan, melekat. Jadi kental kali gitu kan. Kental. Jadi ada kental, hitam, kemerah-merahan. Itu warna darah perempuan. Kita nggak tahu ya, karena kita nggak pernah perhatiin. Sekarang nifas. Wan nifasu huwad damul khariju akibal wiladati. Adapun nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan adalah darah yang keluar setelah melahirkan adalah nifas. Ada pembahasan di sini di Bahsul Masail, bagaimana kalau orang yang keluar belum melahirkan, tapi sebelum melahirkan itu darahnya darah apa? Itu pembahasan tuh di sini di Bahsul Masail NU, saya datang tuh. Akhirnya katanya darah tolak katanya. Jadi tolak itu maksudnya akhirnya karena adanya kontraksi, itu darah kontraksi. Nah, itu pembahasan ini nggak ada bahasa tolak, mana di sini kagak ada pembahasan tolak. Akhirnya berdebat para kiai di sini berdebat. Ini masuknya darah tolak itu masuk darah masih haid, nifas, istihadah atau gimana? Dia wajib suci, wajib mandi gak? Wajib sholat gak? Itu 1 hari 2 hari sebelum melahirkan. Itu sampai ekstrim tuh, ada perkataan saya gak setuju tuh. Kalau dia masih suci, masih wajib sholat, dan bahkan karena dia bukan nifas statusnya, kalau disetubuhi pun masih boleh. Ini kan luar biasa itu pendapat para kiai di sini. Begitu rasanya, katanya dasar tolak, dan saya gak setuju. Nah, pendapat Syekh Utsaimin, nah ini saya baca Syekh Utsaimin tuh. Kata Syekh Utsaimin, yang disebut darah nifas itu tidak hanya setelah melahirkan, tapi yang terkait sama melahirkan 1 hari atau 2 hari pun sebelum melahirkan itu dianggap darah nifas.
karena terkait sama melahirkan. Berarti kalau menurut Syekh Utsaimin, darah yang keluar 1 hari atau 2 hari sebelum melahirkan masuknya nifas sudah, karena dia mau melahirkan. Berarti definisi akibal wiladah perlu ditinjau. Gitu aja masalahnya, masalah definisi aja, gak usah terlalu ribet. Jadi masalah definisi darah nifas adalah apa? Jadi kalau darah nifas ada darah yang keluar setelah melahirkan, harus keluar dulu bayi baru keluar darah, itu nifas. Berarti sebelum bayi keluar darah apa? Jadi perdebatan di situ. Berarti masalahnya di definisi. Definisinya aja kita tinjau ulang. Darah nifas adalah darah yang terkait, ya, darah yang keluar dari farji perempuan terkait sama kelahiran. Selesai. Mau sebelum, mau sesudah, asal terkait dengan kelahiran, maka itu darah nifas. Itu selesai masalahnya. Jadi masalah definisinya aja kita definisi ulang gitu. Definisinya. Karena itu kata Syekh Utsaimin, darah itu, nifas itu tidak hanya setelah melahirkan. Walaupun baru 1 hari 2 hari begitu keluar darah, tapi terkait akan melahirkan, dia statusnya nifas, maka tidak perlu sholat. Itu hukumnya kasalah, itu tidak perlu sholat karena dia sudah nifas. Dan kalau kita tanya ke ibu-ibu, ini kita tanya ke ibu-ibu, nah kita ilmu agama ini rahmat. Saya tanya sama ibu-ibu, saya bertanya tuh sama ibu saya, sama tanya masalah. Ibu-ibu itu kalau sudah mau melahirkan, 1 hari 2 hari udah mau melahirkan keluar darah, mereka tidak sholat dan mereka tidak sanggup sholat juga. Nah itu ditampak rahmat, dan tampak Syekh Utsaimin benar bahwa darah yang keluar mau melahirkan walaupun 1 hari atau 2 hari itu udah dianggap nifas, karena itu dia tidak perlu sholat lagi, dan dia udah tidak bisa sholat juga, dia tak sanggup, udah berat. Plus ya, apalagi kalau berfatwa boleh disetubuhi, itu udah ngawur itu. Maksudnya ini kesimpulan Basul Masail NU di sini kemarin ngawur itu sebenarnya. Ya, saya dibahas masalah yang lain ya. Saya diam aja udah. Saya udah menjawab, terlalu banyak ngomong akhirnya kan. Tapi itu ngawur kesimpulannya, dan itu tidak tampak ada rahmat. Kenapa? Loh, bayangkan orang sudah mau melahirkan masih wajib sholat. Bagaimana? Apalagi kalau dibolehkan, disetujui, disetubuhi oleh suaminya. Itu mana itu pemahaman ininya, apa namanya itu, agama, bahwa agama itu mudah, agama itu nggak tampak, itu nggak tampak. Agama itu rahmat nggak begitu tampak di situ. Jadi bebannya berat itu harinya. Nah, definisi atau penjelasan dari Syekh Utsaimin justru lebih bagus. Makanya kita harus open minded. Oh ini Wahabi lah apalah, ini harus open minded, ini ulama gitu. Saya memandang itu lebih kuat. Jadi penjelasan dari Syekh Utsaimin lebih kuat. Darah yang keluar 1 hari atau 2 hari sebelum melahirkan itu masuk nifas. Berarti definisi nifas bukan setelah melahirkan saja, tapi yang terkait sama melahirkan. Jadi kalau darah itu keluar terkait sama melahirkan, mau sebelumnya 1 hari atau 2 hari atau setelahnya, itu masuk nifas. Lanjut. Wal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Nah, sekarang apa darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar selain di hari-hari haid dan nifas. Baru kalau itu tidak terkait sama melahirkan, seperti yang tadi, masuk istihadah atau tidak termasuk haid. Jadi gampang kalau begitu masalahnya. Tidak ada definisi darah tolak. Dari mana fikihnya darah tolak? Kan ada tuh ini darah tolak, katanya, bikin istilah aneh. Gak ada itu, tidak ada yang itu. Yang ada itu 4 darah, itu hanya darah keperawanan. Saya sudah jawab itu di Basul Masail. Darah itu hanya 4. Darah keperawanan, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Artinya darah yang keluar 1 hari atau 2 hari sebelum melahirkan, itu pilih saja di sana. Darah keperawanan gak mungkin, darah haid gak mungkin. Milih aja mau istihadah atau nifas, pilihannya kan cuma 2. Nah, tapi ini masalah terkait ke pelahiran, makanya saya sempat komen bahwa itu harusnya masuk ke darah nifas. Kenapa? Karena itu terkait sama melahirkan, dan itu sesuai sama pendapatnya Syekh Utsaimin, tapi ucapan saya tidak diterima dari sini. Mereka ya, karena saya bukan tokoh penting di sini. Ada orang yang menjawabnya, itu ketua sekretarisnya di sini. Ini namanya darah tolak, katanya. Dari apa istilah darah tolak? Kita enggak ini, katanya karena kontras. Itu
Kata Syekh Utsaimin adalah darah nifas. Saya jawab tuh, Syekh Utsaimin kan lebih berilmu. Nah, itu lebih masuk. Dan saya tanya tuh ke para ibu-ibu, ini kalau orang udah mau melahirkan 1 hari atau 2 hari sebelum melahirkan keluar darah, mereka nggak sholat lagi. Gitu udah nganggap, mereka pun nganggap nifas. Ini ibu-ibunya nganggap nifas tuh. Jadi mereka udah ngerasa ini udah gak bisa sholat, udah gak nifas, udah nganggap nifas, udah gak wajib sholat. Nah itu ibu-ibu, ini para kiainya nganggap wajib sholat gimana? Kita lanjutin. Berapa zamannya atau waktu haid? Wa qalul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibu sittun aw sab'un. Masa terpendek haid itu 1 hari dan 1 malam. Jadi 1 hari 1 malam. Dan maksa yang paling panjangnya 15 malam. Atau 15 hari dan malamnya. Wa ghalibu sittun aw sab'un. Umumnya perempuan itu haid itu 6 hari atau 7 hari. Wa qallun nifasi lahdhatun wa aktsaruhu sittuna yawman wa ghalibuhu arba'una yawman. Yang paling terpendek dari nafas adalah lahdhatun. Lahdhatun itu hanya bahasa kita itu segebrol, itu aja sesaat. Nah, langsung begitu keluar, langsung darahnya keluar, langsung selesai. Itu nifas. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling lamanya nifas itu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Biasanya nifas itu 40 hari. Wa qallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Wala hadda li aktsari. Yang terpendek, masa suci terpendek itu adalah antara 2 haid. Jadi kalau perempuan itu haid pertama sama haid kedua, jaraknya itu berarti masa suci. Berapa? Berarti kalau perempuan itu panjangnya haid itu dianggap 15 hari, berarti terpendeknya 15 hari. Makanya disebut aqallu tuhrin bainal haidataini 15 yauman. Jadi yang paling pendek dari masa suci perempuan yaitu antara 2 haid itu 15 hari. Wala hadali aktsarihi, tidak ada batasannya untuk panjangnya. Jadi kalau masa suci, karena ada perempuan katanya tidak haid tuh, ada katanya perempuan tidak haid. Fatimah itu katanya tidak haid. Wa qallu zamanin tahidu fil mar'atu 90 sinina. Umur yang paling sedikit perempuan itu haid, pada umur itu haid itu 9 tahun. Katanya perempuan itu yang paling mudanya bisa haid itu biasanya umurnya 9 tahun katanya. Wa qalul hamli 6 ashhurin. Masa terpendek hamil, jadi kalau perempuan hamil itu pendeknya itu paling sebentarnya adalah 6 bulan. Jadi kalau perempuan hamil itu paling pendeknya itu 6 bulan. Wa aktsaruhu arba'u sinina. Paling panjangnya hamil perempuan itu 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhurin. Umumnya perempuan hamil itu masanya itu 9 bulan. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.